warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Yang pertama adalah meniskus. Meniskus terdiri dari meniskus cekung dan meniskus cembung. Meniskus cekung terjadi pada air, sementara meniskus cembung terjadi pada raksa. Meniskus dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik antar molekul sejenis, sementara gaya adesi merupakan gaya tarik antar molekul tak sejenis. Ketika air dimasukkan ke dalam wadah atau tabung reaksi yang merupakan zat padat, maka akan terjadi gaya tarik antar molekul tak sejenis karena air merupakan zat cair dan tabung reaksi adalah zat padat. Karena gaya tarik antar molekul tak sejenisnya lebih besar, maka yang terjadi gaya kohesi lebih kecil dari gaya adesi. Hal tersebut mengakibatkan permukaan air menjadi cekung. Kemudian, sudut kontak merupakan sudut yang dibentuk oleh kelengkungan air terhadap garis vertikal. Sudut kontak dari meniskus cekung ini kurang dari 90 derajat. Sementara untuk meniskus cembung, ketika raksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, maka akan terjadi gaya tarik antar molekul sejenis. Mengapa sejenis? Karena raksa merupakan zat padat sebetulnya, bukan zat cair, meskipun raksa bentuknya cairan. Karena keduanya sejenis, maka yang terjadi adalah gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi. Untuk sudut kontaknya sendiri lebih dari 90 derajat. Selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Contoh fenomena tegangan permukaan adalah nyamuk ketika berada di atas permukaan air, kemudian ketika kita melempar silet, maka silet itu akan mengapung di atas permukaan air. Silet tidak tenggelam ke dalam zat cair. Tegangan permukaan ini hanya terjadi di permukaan, bukan di dalam zat cair. Kemudian, tegangan permukaan timbul karena gaya kohesi zat cair tertarik ke bawah oleh berat benda. Sebagai akibatnya, maka resultan ini membentuk selaput elastis pada permukaan zat cair. Tegangan permukaan gamma didefinisikan sebagai gaya permukaan per satuan panjang permukaan. Persamaannya adalah gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L, dengan F adalah gaya tegangan permukaan, D adalah panjang permukaan, dan gamma adalah tegangan permukaan. Contoh soalnya, sebuah tongkat besi dengan panjang 4 meter mengambang di permukaan air. Jika tegangan permukaan air adalah 0,9 Newton per meter, tentukan gaya tarik permukaan pada tongkat tersebut. Diketahui D sama dengan 4 meter, gamma sama dengan 0,9 Newton per meter. Ditanya F, maka kita dapat menggunakan persamaan gamma sama dengan F per D. Kita ubah persamaannya menjadi F sama dengan gamma dikali D. Kita masukkan nilai-nilai tadi sehingga didapatkan hasil F sama dengan 3,6 Newton. Selanjutnya adalah peristiwa kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Persamaan kapilaritas yaitu Y sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho dikali G dikali R, di mana Y adalah naik turunnya zat cair dalam kapiler dan Y ini dapat diubah menjadi H, sehingga H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho dikali G dikali R, dengan theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari penampangnya. Untuk contoh soalnya, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kuadrat dan tegangan permukaannya adalah 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya adalah 60 derajat dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah kenaikan permukaan air di dinding pipa kapiler tersebut. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini menggunakan persamaan Y sama dengan 2 gamma dikali cos theta dibagi rho dikali G dikali R, dengan memasukkan semua nilai
yang ada pada soal tersebut ke persamaan, maka diperoleh nilai Y sama dengan 0,1 meter sama dengan 10 cm. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Di dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat dari tumbukan antar molekul. Gaya Stokes atau gaya gesek. Gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda ini terhadap fluida. Persamaannya Fs sama dengan 6 dikali mu dikali eta dikali R dikali V, dengan Fs adalah gaya Stokes, R adalah jari-jari benda, eta adalah koefisien viskositas, dan V adalah kecepatan benda. Untuk kecepatan terminal, persamaannya adalah Vt sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G per 9 dikali eta dikali rho B min rho F. Sementara untuk koefisien viskositas, persamaannya adalah eta sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G per 9 dikali V dikali rho B dikurangi rho F. Dengan rho B di sini adalah massa jenis benda dan rho F adalah massa jenis fluida. Untuk contoh soalnya yang pertama, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton kali sekon per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan persamaan Ff sama dengan 6 dikali mu dikali eta dikali R dikali V, sehingga dihasilkan nilai Ff sama dengan 16.500 mu dikali 10 pangkat min 6 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah gotri berjari-jari 5,5 dikali 10 pangkat min 3 meter terjatuh ke dalam oli yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositasnya 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton kali sekon per meter kuadrat. Jika massa jenis gotri adalah 2.700 kg per meter kubik, tentukan kecepatan yang dapat dicapai gotri dalam fluida dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pada soal ini dapat kita selesaikan menggunakan persamaan Vt sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G per 9 eta dikali rho B min rho F. Dengan memasukkan semua nilai pada soal ke dalam persamaan, maka diperoleh nilai Vt sama dengan 116 dikali 10 pangkat min 2, atau kalau kita ubah menjadi 1,16 meter per sekon. Sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.